tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan ahli jannah, wa tahiyatan biha salama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para dewan juri yang saya hormati serta para saudara-saudari seiman dan setakwa yang saya muliakan. Rahimakumullah. Perkenankanlah saya Firsan Ridwan Hanif dari SMP Muntazam untuk berpidato yang berjudul pentingnya kejujuran pada kehidupan sehari-hari. Kejujuran adalah sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adapun sifat jujur adalah sifat para kekasih-kekasih Allah. Dan juga jika kita melaksanakan kejujuran, maka kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT. Ada beberapa macam sifat jujur dalam Islam. Yang pertama adalah sidik al-hadis. Sidik al-hadis adalah sifat jujur yang diterapkan oleh manusia dalam perkataannya. Umat Islam khususnya diperintahkan Allah untuk senantiasa berkata jujur dan tidak boleh berkata ketidakbenaran. Yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Yang kedua adalah sidik al-qalbi, yaitulah sidik yang diterapkan oleh manusia dalam niatnya. Jika kita berniat jujur untuk kebaikan, maka yang dapatkan akan kebaikan juga. Seperti yang telah diriwayatkan dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi marilah kita berniat untuk kebaikan supaya yang kita dapatkan juga kebaikan. Dan juga jangan kita berniat untuk keburukan, nanti yang kita dapatkan juga akan buruk. Yang ketiga adalah sidik al-amal. Sidik al-amal adalah sikap jujur yang diterapkan oleh manusia dalam perbuatannya dan perbuatannya sehari-hari. Yang keempat adalah sidik al-wa'd, yaitu ada sikap jujur yang diterapkan oleh manusia dalam menepati janjinya. Contohnya kita berjanji kepada orang tua kita bahwa kita akan mendapatkan nilai yang bagus. Maka kita juga harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai yang bagus agar kita menepati janji kepada orang tua kita. Yang keempat adalah sidik al-hal. Sidik al-hal adalah sikap jujur yang diterapkan oleh manusia dalam segala perbuatannya. Mau itu dari pendapatnya, dari amanahnya, maupun juga dari perkataannya. Adapun hikmah-hikmah jika kita bersifat jujur, yang pertama adalah kita akan dipercaya oleh orang lain. Kepercayaan itu sangat penting bagi kehidupan. Jika kita tidak dipercaya oleh orang lain, bagaimana kita bisa dicintai oleh orang lain? Yang kedua adalah kita akan lebih percaya diri. Orang yang senantiasa jujur, maka ia akan lebih memiliki kepercayaan dirinya yang tinggi, karena ia yakin dengan kejujuran ia tidak akan mengecewakannya dan memperburuknya. Yang keempat adalah akan memperoleh surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hebat orang yang jujur. Orang yang jujur akan memperoleh surga. Surga adalah tempat yang paling mulia di sisi Allah. Oleh karena itu, marilah kita semua, saya dan masyarakat luas umumnya bersikap jujur
agar kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran saudara-saudari seiman dan setakwa yang saya rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang benar atau lebih baik diam. Sebagai umat Islam, kita sepatutnya untuk berbicara atau berkata yang dengan kebenaran, bukan dengan kebohongan. Tapi jika kita tidak bisa berkata dengan kebenaran, kita lebih baik diam. Oleh karena itu, marilah kita semua berkata benar dan jangan berbohong. Apalagi kita berbohong dengan kepada kedua orang tua kita. Cukup mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Undur man qala wa la tandur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.